Assalamualaikum bro, balik lagi sama admin cerita seru. Kali ini kita akan melanjutkan komik Daywalker yang telah memasuki part kedua. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja let's go ke videonya. Kim So-hyuk seakan mengalami deja vu. Dia mengulangi kejadian sebelumnya, di mana mereka melaporkan kalau sudah berada di dekat target. Kim di sana berkata, seharusnya mereka semua sedang telar akibat obat-obatan. Sekarang hanya ada satu pintu keluar. Dia lalu memerintahkan untuk memblokir pintu keluar dan membunuh mereka semua. Namun yang terjadi adalah Kim hanya seorang diri di sana. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang mencoba meraih tubuh Kim. Tangan itu langsung mencengkeram mulut Kim. Tentulah kejadian itu membuat Kim merasa sangat bingung. Dia pun bertanya-tanya kemana semua orang. Ternyata tangan itu adalah milik Ana Nanayama. Dia mencengkeram seluruh tubuh Kim menggunakan tangan-tangannya yang begitu banyak. Di sana Ana tersenyum dengan sangat mengerikan. Dia berkata kepada Kim, "Kau juga telah berhasil. Dan selamat datang di neraka." Tentulah melihat Ana membuat Kim sangat ketakutan. Dia berusaha untuk memberontak dari cengkraman tangan Ana. Dengan senyum mengerikan, Ana kembali berkata kepada Kim, "Seperti yang sudah aku duga, kau adalah orang yang menarik." Namun itu semua hanyalah mimpi dari Kim So-hyuk. Dia pun terbangun di bawah terik sinar matahari. Terlebih lagi Kim So-hyuk terbangun di atas sebuah kapal. Kim So-hyuk merasakan kepalanya yang begitu sakit. Kim So-hyuk juga bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Namun alangkah terkejutnya Kim saat melihat pemandangan di sekitarnya, di mana kini sudah begitu banyak mayat-mayat yang bergeretakan di depan matanya. Tentu saja melihat itu membuat Kim bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Namun di tengah-tengah kebingungannya, Kim dihampiri oleh seorang. Orang itu mengatakan kalau mereka berasal dari markas besar dan meminta Kim untuk segera ikut mereka. Kemudian scene berpindah di mana Kim sudah berada di dalam mobil. Di sana Kim So-hyuk menanyakan apa yang terjadi di atas kapal. Orang-orang itu mengatakan kalau mereka sedang menyelidikinya. Salah satu orang juga bertanya kepada Kim, "Kami mendengar kalau kau sudah menyelesaikan misi. Apa kau tidak merasa lelah?" Kim menjawab kalau dirinya sekarang baik-baik saja. Orang itu lalu mengatakan waktu perjalanan juga tidak singkat. Untuk sementara, tidurlah. Dia mengatakan itu setelah dirinya memakai masker. Dan dari ventilasi udara mobil keluarlah asap racun. Kim yang menghirup udara itu tentulah membuat dirinya sangat kesakitan. Dia juga bertanya siapa sebenarnya orang-orang ini. Tapi orang-orang itu tidak peduli kepada Kim. Mereka hanya diam menanggapi pertanyaan dari Kim. Dan hanya dalam beberapa detik saja Kim langsung tidak sadarkan diri. Kemudian salah satu orang mengambil ponselnya. Dia melaporkan pada seseorang kalau mereka telah mengamankan spesiesmen. Orang itu juga disebut sebagai direktur. Direktur itu tidak lain adalah pria berkacamata yang kita sebut manusia korup pada part sebelumnya. Dengan wajah bengisnya, dia mengapresiasi pencapaian para bawahannya. Orang ini lalu meminta mereka untuk membawa Kim ke laboratorium, dan mereka akan segera melakukan pembedahan. Setelah melakukan telepon, tubuh orang ini seketika langsung bergetar. Tubuhnya bergetar karena dia merasa sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan itu. Dia mengatakan itu sambil membayangkan sosok Ana Nanayama. Mungkin saja orang itu telah mengetahui informasi tentang Ana. Beberapa saat kemudian, mobil yang membawa Kim telah sampai di tempat milik direktur. Lalu direktur langsung berlari menghampiri mobil yang membawa Kim. Dia juga berteriak agar semua peneliti segera berkumpul. Direktur meminta agar segera memindahkan tubuh Kim, karena mereka masih memiliki banyak eksperimen yang harus dilakukan. Salah satu peneliti lalu menuruti perkataan dari direktur. Dia lalu membuka bagasi mobil yang membawa tubuh Kim. Tapi entah kenapa dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ternyata yang ada di dalam bagasi itu bukanlah tubuh Kim, melainkan tubuh dua penjaga yang mengawal Kim. Lalu dia kembali dikejutkan dengan suara yang berasal dari dalam mobil. Tapi sebelum mengetahui apa yang ada di dalam sana, kepalanya sudah berlubang oleh peluru. Tidak hanya orang itu,
Tapi semua orang yang berada di sekitar mobil mengalami hal yang sama, di mana satu persatu orang mengalami kejadian yang mengerikan. Direktur hanya terpaku melihat kejadian mengerikan itu, di mana kini orang-orangnya telah tumbang tak bernyawa. Direktur hanya bisa bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Lalu ada seseorang yang turun dari dalam mobil. Sejenak memang direktur mencoba untuk mencari tahu siapa yang turun dari dalam mobil. Tapi wajahnya langsung berubah saat tahu siapa yang telah melakukan kejadian mengerikan itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung berbalik untuk melarikan diri. Dia langsung berteriak kepada seluruh personil. Semua personil, singkirkan orang itu. Tidak lain orang yang dimaksud oleh direktur adalah Kim Sok-hyuk. Tapi langkah Kim Sok-hyuk harus sedikit terhenti karena sudah ada begitu banyak personil yang menghampirinya. Salah satu personil mencoba menyerang menggunakan belati miliknya. Tapi tentu serangan seperti itu adalah hal yang sangat mudah bagi Kim Sok-hyuk. Dengan sangat mudah, satu persatu Kim Sok-hyuk menghabisi semua personil. Lalu ada salah satu personil yang mencoba memanfaatkan kelengahan dari Kim. Dia mencoba menyerang Kim dari arah samping. Tapi tetap saja insting seorang agen terbaik bukan kaleng-kaleng. Walaupun Kim tidak melihat serangan itu, Kim mampu menghindarinya. Kim Sok-hyuk lalu mematahkan tangan orang itu dan kemudian tanpa ragu langsung menghabisinya. Tapi tetap saja tempat itu adalah markas besar, di mana para personil terus berdatangan untuk memburu Kim. Walaupun begitu, Kim masih sangat tenang. Dia mampu menghindari serangan dari salah satu personil. Kim kemudian mencengkram lengan baju orang yang ada di depannya dan kemudian menghabisi orang yang di belakangnya. Orang yang dipegang oleh Kim langsung terjatuh ke lantai. Tanpa ragu, Kim merebut pisaunya dan menghujamkan ke lehernya. Namun saat itu Kim dikejutkan oleh sesuatu, di mana kini kepala Kim telah tertembus oleh peluru. Personil yang melakukan itu sangat yakin kalau Kim telah tumbang, di mana kini terlihat tubuh Kim yang sudah tidak bergerak lagi. Tapi mereka tetap saja waspada untuk memastikan kebenarannya. Yang benar saja kini Kim kembali hidup dan mengincar kaki mereka. Setelah itu Kim melompat dan menghabisi dua orang lainnya. Salah satu orang tentulah sangat bingung dengan apa yang terjadi. Dia jelas-jelas tertembak di kepala. Kenapa dia masih bergerak dan tidak mati? Kim kemudian dengan cepat bergerak ke arah orang itu. Dia langsung menangkis senjata yang ada di tangannya. Kim dengan cepat menarik tubuh orang itu. Kim lalu memiting orang itu. Sementara orang itu hanya berteriak meminta tolong. Kini kita diperlihatkan dengan ekspresi dingin dari Kim, ditambah dengan tatapan mata merah yang membuatnya semakin mengerikan. Kim kemudian melihat ke arah direktur yang sedang berlari meminta tolong, di mana kita diperlihatkan kejadian sebelumnya saat Kim menghabisi dua orang yang mengawalnya. Pada saat itu Kim mendapatkan fakta yang tentulah sangat mengecewakan baginya. Pada saat itu Kim sangat menyayangkan, padahal mereka sudah mendedikasikan hidup mereka untuk negara. Dan sekarang kau mengorbankan kami untuk pencapaianmu. Mendapatkan fakta itu tentulah membuat Kim sangat marah. Kim Sok-hyuk akan menunjukkan kepada direktur seberapa ganas binatang buas yang telah ia telantarkan. Kembali pada saat ini, tanpa ragu Kim langsung menghabisi orang yang berada di tangannya. Setelah itu Kim berjalan di tengah-tengah mayat yang begitu banyak. Tetapi isi kepala Kim tetaplah bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dimana mungkin sudah 2 kali atau bahkan 3 kali Kim sudah mati. Namun entah apa yang terjadi kepada tubuhnya. Yang bisa ia lakukan sebagai agen sekarang hanyalah mencari informasi dan juga untuk mengeliminasi musuh. Kini terlihat Kim yang sudah berada di hadapan direktur. Dengan wajah yang berkeringat, direktur mohon agar ketua tim Sok-hyuk tetap tenang. Di sana direktur akan menjelaskan semuanya. Karena ada sebuah masalah, direktur juga akan membantu Kim untuk segera naik pangkat. Jadi dia mohon kepada Kim untuk menurunkan. Belum selesai mengatakan itu, kini pahanya harus tertembus oleh peluru. Tentulah rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh direktur. Tetapi mulut besarnya tetap saja memohon kepada Kim untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Kim Sok-hyuk yang sudah muak, dia meminta direktur untuk segera tutup mulut dan jawab semua pertanyaannya.
Kim So-hyuk menanyakan apa yang telah direktur lakukan kepada dirinya. Direktur yang sedang menahan rasa sakit mengatakan kalau sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka. Direktur meminta Kim untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Kim yang sudah muak dengan ocehan direktur kembali melepaskan satu peluru untuk menembus kaki sebelahnya. Kim dengan wajah datar meminta kepada direktur untuk tidak basa-basi. Sambil menahan rasa sakit di kedua kakinya, direktur mengatakan, "Meskipun kau mati, kau bisa hidup kembali. Dan lukamu sembuh dengan cepat, bukan?" Beberapa bawahan Ana juga mengalami kejadian itu. Mendengar nama Ana keluar dari mulut direktur tentulah membuat Kim sangat kaget. Direktur kembali mengatakan, mereka mampu meraih puncak kekuasaan negara meski mereka masih organisasi yang baru. Mungkin saja itu disebabkan oleh teknologi itu. Kami juga ingin mendapatkan teknologi itu. Mendengar penjelasan dari direktur membuat Kim mengerti. Jadi, karena itulah ada agen yang dikirimkan. Tapi alih-alih mendapatkan informasi, semua agen yang dikirimkan malah tewas. Maka dari itu rencananya berubah. Bukan dengan mengirimkan agen mediocre. Kami memutuskan untuk mengirimkan agen yang bisa dipercaya. Jadi kaulah yang terpilih. Di sana Kim hanya terdiam mendengarkan penjelasan dari direktur. Direktur juga mengatakan, saat memasuki Korea, dia membawa teknologi itu. Mulai dari sekarang, meskipun kau menjalani misi yang berbahaya, kau tidak perlu khawatir terluka. Kau sudah bekerja keras, Ketua Kim So-hyuk. Kau adalah pahlawan. Tapi satu peluru kembali menembus bahunya. Mendapatkan respon seperti itu dari Kim tentulah membuat direktur bertanya, "Aku sudah menceritakan semuanya padamu, kenapa kau melakukan ini padaku?" Di sana Kim menjawab, "Kau mengatakan kalau aku ini pahlawan, padahal kau cuma mau menggunakanku sebagai objek percobaan. Apa kau benar-benar mengenal jalan itu? Kalau korban jiwanya terus bertambah, kau seharusnya mengumpulkan informasi yang lebih banyak lagi. Mereka semua mati karena ketamakanmu." Kim mengatakan itu sambil tangannya bergetar menahan amarahnya. Mungkin saja kalau kau melakukan itu, rekan-rekanku bisa saja diselamatkan. Di sana direktur berkata, "Anggap saja kau memiliki kemampuan aneh. Para Yakuza itu juga cuma orang biasa, bukankah begitu? Kau sendiri yang bilang tidak akan kalah dengan orang lain. Bukannya itu sudah jadi tugasmu? Rekan-rekanmu mati karena mereka menjalankan misi yang berbahaya. Kita juga memberi penghargaan kepada mereka yang sudah mati. Lalu kenapa kau protes padaku, dasar sialan?" Mendapat ocehan itu tentulah membuat Kim sangat muak. Kim langsung saja menendang kepala dari direktur. "Sudah cukup, tutup mulutmu sialan." Sambil mengambil belati yang disimpannya, Kim mengatakan pada direktur, "Sekarang rasakanlah rasa sakit yang dialami semua agen. Malam ini masih sangat panjang." Mendapatkan ancaman dari Kim tentulah membuat direktur sangat ketakutan. Dia memohon agar Kim So-hyuk mau mengampuninya. Tapi pisau yang dipegang oleh Kim seketika terlepas dari tangannya. Kim kemudian menoleh ke arah datangnya peluru itu. Ternyata sudah begitu banyak pasukan yang datang ke tempat itu. Pemimpin pasukan meminta Kim untuk meletakkan senjatanya. Mendapatkan bantuan tentulah membuat direktur sangat senang. Tapi direktur di sana berkata, "Kenapa kalian datangnya lama sekali?" Di mana kini terlihat satu pasukan yang turun dari mobil dengan seragam lengkap. Mereka pun langsung berjalan dan membentuk sebuah formasi untuk menghabisi Kim. Tentulah Kim merasakan kalau ini sangat berbahaya. Kim berpikir untuk segera menemukan tempat bersembunyi. Kim lalu berlari untuk melindungi dirinya dari serangan pasukan itu. Melihat Kim yang bersembunyi, pemimpin pasukan meminta untuk menembaknya. Sementara direktur yang tidak berdaya hanya bisa tiarap tanpa bisa melakukan apapun. Sementara Kim yang terlambat bersembunyi harus menerima begitu banyak peluru di tubuhnya. Dan pada akhirnya tubuh Kim terjatuh tidak berdaya mendapatkan serangan itu. Melihat Kim membuat direktur tertawa. "Hehehe, enak kena tembakan peluru bukan? Kau hanya perlu memberikan darahmu sambil terikat seumur hidup. Apa kau tidak bisa hidup kembali dan menyembuhkan lukamu juga? Sepertinya kami hanya perlu terus menembak. Mau itu kau atau Yakuza, kalian tetap akan kalah oleh peluru." Terlihat kini tubuh Kim yang sudah tidak sadarkan diri. Sementara para pasukan masih tetap berdiri dengan sikap siap siaga. Tetapi direktur dikejutkan dengan seorang yang melihatnya dari atas.
Dia bertanya pada direktur, "Hei, apa itu Sohyuk ya?" Mendengar itu tentulah membuat direktur sangat terkejut. Orang ini adalah ketua skuad satu milik Anna bernama Ayaka. Ayaka memperkenalkan dirinya kepada direktur kalau dia adalah seorang yakuza yang disebutkan olehnya tadi. Melihat Ayaka membuat direktur langsung sadar. "Ini, bunuh jalang itu juga," kata direktur memerintahkan kepada para pasukannya. Tapi tiba-tiba saja Ayaka langsung menghilang dari sana. Dan ternyata kini Ayaka sudah berada di belakang pasukan. Tentu melihat Ayaka yang sudah ada di sana, para pasukan langsung kebingungan. Apa ini? Sejak kapan dia berada di sana? Ayaka tanpa basa-basi dan tanpa keraguan sedikit pun langsung membantai para pasukan. Dengan gerakan yang luar biasa cepat, satu persatu prajurit terbelah. Kapten tim pasukan itu memerintahkan untuk membentuk formasi, lalu serang dia secara bersamaan. Ayaka yang melihat itu masih sangat tenang dengan tatapan mata merahnya. Dia terus melesat maju sambil menangkis seluruh peluru yang mengarah ke arahnya. Melihat Ayaka yang mampu menangkis peluru hanya dengan pedang, tentu membuat mental para prajurit langsung down. Di sana Ayaka langsung menghindari serangan dari musuhnya, walaupun itu sudah berada tepat di depan matanya. Dan dengan tanpa ragu, Ayaka langsung menghabisi orang itu. Meskipun terus-menerus mendapatkan serangan, tidak ada satu peluru pun yang mampu menembus tubuh Ayaka. Ayaka terus saja menghabisi para prajurit dengan sangat mudah. Tapi tanpa disadari oleh Ayaka, dia sudah dalam bidikan penembak jitu. Tanpa ragu, prajurit itu langsung menyerang Ayaka. Peluru itu pun dengan sangat cepat langsung mendatangi tubuh Ayaka. Tetapi di sana Ayaka mampu melihat kecepatan peluru itu. Bukannya menghindar, Ayaka malah langsung menepas peluru itu menjadi dua. Melihat kekuatan Ayaka yang luar biasa langsung membuat mental para prajurit langsung ciut. Tidak hanya menangkis peluru, tapi dia juga memotongnya. Monster macam apa dia itu? Terlihat kebrutalan Ayaka yang tidak berhenti dan terus membantai satu persatu para pasukan. Di sana Ayaka benar-benar menjelma menjadi monster yang sangat ditakuti. Dimana setelah berhasil membantai satu pasukan, Ayaka berjalan menuju ke arah direktur. Dengan tatapan mata merah dan dua pedang di tangannya tentulah membuat direktur langsung ketakutan. Di sana direktur hanya berkata satu kalimat, yaitu monster. Dalam sekejap mata, kepala direktur langsung terbelah menjadi dua. Kemudian Ayaka menghampiri tubuh Kim. Ayaka bertanya kepada Kim yang sudah mulai bangun, "Apa kau Kim Sohyuk? Nona Anna menyuruhku untuk membawamu." Mendengar Ayaka yang bawahan Anna tentulah membuat Kim sangat murka. "Dasar wanita jarang, enyahlah." Mendapatkan respon seperti itu dari Kim, Ayaka langsung meralat kata-katanya, "Bukan membawamu, tapi aku disuruh membawa dirimu pada beliau." Pertemuan Kim dan Ayaka menjadi akhir pada video kita kali ini. Jika kalian penasaran, pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan bagaimana keseruan cerita selanjutnya, kita akan saksikan pada video selanjutnya.